semuanya di Siti Patih Menggumula. Kali ini saya mau berbagi tips untuk pengaktifan EM4. Fungsinya agar EM4 yang kita miliki itu lebih hemat ya. Nah, jadi kita aktifkan dulu selama 5 hari. Dengan konsentrasinya 1:1 berbanding 18, jadi 1:1:18 rumusnya ya teman-teman. Satu bagian untuk EM4 yang kita miliki dan satu bagian untuk molase, satu bagian lagi untuk airnya. Untuk pengaktifan yang lebih bagus, kita bisa menggunakan bantuan karbohidrat ya dalam airnya, seperti kita tambahkan rebusan kentang, kita tambahkan tepung, atau kita tambahkan singkong. Tapi saya lebih suka yang efisien dan hemat, yaitu menggunakan air cucian beras sama ya. Ini berfungsi agar mikroba yang kita dapatkan lebih banyak. Jika kita bisa menggunakan air biasa, tapi mikroba yang kita dapatkan lebih banyak yang menggunakan yang untuk ditambahkan dengan karbohidrat ya teman-teman. Ada juga yang menggunakan air kelapa ya teman-teman, tapi saya lebih suka menggunakan air beras karena ini mudah didapat. Setiap pagi kita mendapatkan air cucian beras ya teman-teman. Konsentrasinya seperti yang saya tadi bilang, 1:1:18. Kita mulai dulu wadahnya. Ini pas 18 takaran, tutup botol, tutup. Dan satu bagian untuk EM4 nya kita kocok terlebih dahulu ya teman-teman. Ini adalah EM4 itu berupa biang bakteri yang sedang tertidur, makanya kita aktifkan satu bagian untuk EM4 nya. Dan satu bagian untuk molase. Molase ini adalah pengolahan gula tebu yang belum matang teman-teman. Bisa juga menggunakan gula merah atau gula pasir ya teman-teman, satu bagian ya teman-teman. Aduk ya teman-teman sampai rata. Kita masukkan ke wadah tertutup ya teman-teman. Lalu kita tutup rapat. Ini aromanya wangi teman-teman, seperti minuman ya. Kita simpan di tempat yang lembab. Nah, ini saya sudah mendapatkan EM4 yang sudah mengalami pengaktifan selama 5 hari. Jangan dibuka jika ininya masih menggelembung, karena kemarin saya mencoba membukanya, kemudian ini seperti bersoda. Pas saya buka, set, ada bunyi seperti sodanya dan wah, muncrat airnya kemana-mana, air pengaktifannya. Aromanya seperti minuman fermentasi ya, seperti wangi, seperti bisa diminum, seperti Yakult. Pokoknya kalau kita sedang haus mencium aroma ini, rasanya ingin minumnya ya teman-teman. Kita buka ya. Nah, ini kebetulan tuh, lihat ada buihnya. 1 gelas EM4 yang sudah kita aktifkan dengan 5 liter air biasa. Ini sudah 5 liter air. Ini
sekitar 1 gelas EM4 yang sudah kita aktifkan, campur. Wangi ini teman-teman, aromanya tidak berbau, bukan seperti hasil pengolahan sampah seperti VOC, enggak, ini aromanya sangat wangi. Lalu kita aplikasikan EM4 yang sudah kita cairkan ke kotoran kambing yang sudah saya siapkan. Fungsinya agar kotoran kambing ini lebih cepat terfermentasi atau lebih cepat terurai unsur-unsur haranya. Sebenarnya secara alami kotoran kambing bisa terurai, hanya saja membutuhkan waktu yang agak lama ya untuk terurai secara alami. Bagi teman-teman yang menggunakan kotoran kambing untuk pupuk organik dasar, sebaiknya menggunakan kotoran yang sudah terfermentasi atau didiamkan agak lama, karena kalau kita menggunakan kotorannya langsung, itu tumbuhan kita akan rentan dengan penyakit seperti jamur. Makanya saya menggunakan EM4 ini untuk mempercepat proses fermentasinya yang secara alami bisa membutuhkan waktu 2 atau 3 bulan. Kalau dengan bantuan EM4 ini bisa terfermentasi seminggu 2 minggu ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang deadline untuk menanam sayuran, kita bisa mengfermentasikan kotorannya dengan bantuan EM4 ya. Setelah tercampur dengan rata, kita masukkan ke wadah tertutup. Saya menggunakan karung ya teman-teman. Masukkan ke dalam karung, lalu ikat dengan rapat dan simpan di tempat yang lembab. Karena mikrobakteri ini sensitif dengan udara ya. Kalau terkena panas itu bisa menyebabkan mikroba-mikroba yang sudah kita gunakan tadi mati. Makanya kita simpan di tempat yang lembab dan tutup, jangan biarkan mengering ya teman-teman. Setelah itu kita simpan selama 2 minggu ya. Ini saya perlihatkan juga tumbuhan apu-apu yang saya budidaya di belakang rumah. Di sini ada 3 kotak, yang 2 kotak digunakan untuk memelihara tumbuhan apu-apu dan 1 lagi untuk mengumpulkan kotoran kambing yang ada di sini. Nanti kotoran kambingnya bisa saya gunakan sebagai pupuk, dan tumbuhan apu-apu ini saya gunakan sebagai pakan ikan di kolam saya ya teman-teman.
Eta nu nutur si hideung. Eta nu nutur si ieu kepala sukuna. Eta tuh ya gerah wapa gerah kasih. Ini tanaman semayan saya ya teman-teman, berupa bayam. Sebelah sini ada saosin dan pakcoy. Nah, sebelah sininya ini cabai ya teman-teman. Jadi kotoran kambing yang sudah saya fermentasi rencananya saya akan aplikasikan untuk pemindahan saosin dan pakcoy ya teman-teman. Ini kangkung tidak pindah tanam ya teman-teman, seperti bayam seperti ini tidak pindah tanam. Sekian dulu videonya ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.